Kota Jambi terdampak banjir, status penanganan naik menjadi tanggap darurat. Akibat banjir, aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 5 Kota Jambi menjadi terganggu. LPP TVRI berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional melaksanakan gerakan pakan murah serentak di 21 titik TVRI stasiun penyiaran daerah se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 19 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Hazar Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, 24 kelurahan di 7 kecamatan dalam kota Jambi terendam banjir. Pemerintah kota Jambi langsung menaikkan status menjadi tanggap darurat banjir dari status siaga 1. Banjir masih mengancam warga kota Jambi, ditambah intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Bahkan saat ini sudah ada 24 kelurahan di 7 kecamatan yang terendam banjir. Di antaranya Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Telanepura, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Danau Teluk, dan Kecamatan Palmerah. Banjir berdampak pada lumpuhnya akses jalan masyarakat dan 1.278 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir. Terkait hal itu, pemerintah kota Jambi langsung menaikkan status dari siaga 1 ke tanggap darurat. Status ini berdasarkan keputusan bersama unsur Forkopimda untuk penanganan banjir 7 hari ke depan. Kemudian bantuan logistik korban terdampak banjir juga mulai disalurkan ke setiap kelurahan. Karena itu kami tadi bersepakat untuk menentukan status kita untuk tanggap darurat bencana 7 hari ke depan. Sambil melihat kondisi air dan kondisi kawasan rumah yang terendam. Konsekuensinya dari hal ini adalah kita akan memberikan bantuan logistik khususnya pangan, beras kepada warga yang terdampak. Karena kita tahu kalau lama ini rumahnya tergenang, kepala keluarganya bisa tidak kerja dan lain-lain. Semua peralatan evaluasi telah disiapkan untuk bantuan banjir, termasuk mendirikan posko pengungsian dan dapur umum untuk menunjang keselamatan masyarakat terdampak banjir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Akibat luapan Sungai Batanghari, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 di Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi tergenang banjir. Para siswa terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar di rumah warga. Banjir besar akibat luapan Sungai Batanghari di Jambi membuat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 di Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi tergenang banjir. Akibat hal tersebut membuat aktivitas belajar mengajar para siswa terganggu dan dipindahkan sementara ke tempat aman. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Akademik Mulyadi mengatakan, akibat banjir para siswa kelas 3 harus melaksanakan ujian semester di rumah warga. Sementara itu siswa kelas 1 dan 2 dirumahkan dan belajar melalui daring. Saat ini para siswa kelas 3 melaksanakan penilaian akhir semester dan ujian di rumah warga karena sekolah tergenang banjir. Kalau banjir itu 5 tahun sekali. Nah, ini yang kalau untuk ujian kami udah ketiga kalinya kalau untuk ujian. Kemarin itu menggunakan ruko juga. Terus sebelum itu menggunakan ada unit produksi tapi tetap tidak di ruko karena masih bisa untuk jalan kaki atau dilewatin. Para guru dan siswa berharap semoga banjir cepat surut dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir yang merendam pemukiman rumah warga di beberapa wilayah di Provinsi Jambi tak kunjung surut. Tidak hanya pemukiman, banjir juga merendam beberapa fasilitas umum dan jalan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter TVRI Jambi Ahmad Solhin. Amzol, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Saudara. Banjir saat ini masih mengepung sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Jambi, bahkan semakin meluas. Dan banjir ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan di sejumlah daerah, termasuk juga luapan dari Sungai Batanghari yang merupakan kiriman air dari wilayah hulu. Dan tidak hanya merendam pemukiman rumah warga saja, namun banjir yang terjadi ini, Saudara, juga mengakibatkan banyak fasilitas umum yang ikut terendam, termasuk jalan yang biasanya dilintasi oleh warga dan juga adanya sejumlah lahan pertanian warga yang juga ikut terendam banjir. Dan berdasarkan data yang telah kami terima, untuk jumlah dari wilayah yang terdampak banjir di Provinsi Jambi, diantaranya adalah untuk wilayah kota Sungai Penuh, ini sebanyak 8 desa yang telah terendam yang tersebar di 6 kecamatan. Selanjutnya untuk Kabupaten Bungo terdapat 3 desa yang tersebar di 2 kecamatan. Untuk Kabupaten Tebo sebanyak 51 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Kabupaten Batanghari sebanyak 67 desa di 7 kecamatan. Muaro Jambi 46 desa di 5 kecamatan. Kabupaten Sarolangun sebanyak 16 desa di 3 kecamatan. Dan untuk wilayah kota Jambi sebanyak 24 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan. Wilayah yang paling banyak terdampak banjir ini adalah untuk wilayah Kabupaten Batanghari dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak mencapai lebih dari 22.000 kakak dengan jumlah jiwa mencapai 58 orang. Banjir di Batanghari ini tidak hanya merendam pemukiman rumah warga saja, namun juga turut merendam sejumlah fasilitas-fasilitas umum, termasuk 30 unit fasilitas pendidikan. Sementara itu, untuk wilayah kota Jambi terdata untuk warga yang terdampak banjir ini lebih dari 1.200 kepala keluarga dengan jumlah jiwa mencapai lebih dari 4.000 orang. Dan banjir di kota Jambi ini juga menelan 1 orang korban jiwa yang berada di Kelurahan Lego. Sementara juga ada 1 unit rumah yang roboh akibat diterjang banjir. Salah satu daerah yang terdampak banjir di wilayah kota Jambi, seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yang berada di RT 04, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, kota Jambi. Di mana banjir ini memang sudah beberapa hari terjadi, yang memang tidak hanya merendam pemukiman rumah warga saja, namun juga bisa Anda lihat bahwa banjir di sini juga merendam jalan yang biasanya dilalui warga untuk menuju ke rumah mereka. Dan warga di sini juga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di rumah warga lainnya yang tidak terkena banjir, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki ke rumahnya dengan mengarungi banjir. Dan tadi kami juga sempat memantau bahwa adanya warga yang menggunakan transportasi perahu untuk menuju ke rumahnya, dan tadi juga ada warga yang tetap memaksakan kendaraan roda 2-nya untuk bisa melintasi banjir ini. Namun untuk kendaraan roda 4 memang sama sekali tidak diperkenankan ataupun tidak dihimbau untuk bisa lewat ke area banjir ini. Dan tentunya saudara, tadi menurut salah seorang warga mengatakan bahwa banjir yang berada di RT 04 ini memang untuk ketinggian airnya sudah mengalami penurunan jika dibandingkan beberapa hari lalu. Dan tentu saja warga juga berharap agar banjir segera surut, apalagi menjelang Idul Fitri nanti, agar aktivitas Ramadan dan Lebaran warga dapat berjalan dengan normal dan juga tidak terjadi hambatan. Dan jika banjir ini masih akan terus naik, maka nantinya warga dihimbau untuk dapat mengungsi ke tempat saudara ataupun tetangga yang lebih tinggi. Dan warga di sini juga masih mengharapkan adanya bantuan bagi para korban banjir, karena selama banjir ini melanda sejumlah aktivitas warga menjadi terganggu. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan. Kita kembali ke studio. Sementara itu, saudara, beberapa fasilitas pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Tebo mengalami kerusakan akibat bencana banjir yang terjadi beberapa pekan terakhir. Meski ada fasilitas yang rusak, namun kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Banjir yang terjadi di 44 desa di 8 kecamatan tidak hanya merendam pemukiman penduduk,
namun sejumlah fasilitas pendidikan juga ikut terendam. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir. Banjir telah menggenangi seluruh ruangan sekolah hingga menyebabkan aktivitas belajar mengajar terganggu. Salah seorang guru sekolah M. Hafiz mengatakan, banjir dengan ketinggian hampir 1 meter telah merusak beberapa fasilitas pendidikan seperti kursi maupun meja dan juga buku sekolah. Sementara itu, meski ada beberapa fasilitas yang rusak, namun kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Pihak sekolah juga berharap ada perhatian dari pemerintah setempat terkait kerusakan fasilitas akibat banjir yang terjadi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, para petani di Kabupaten Kerinci khawatir sawah mereka terdampak banjir akibat saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Saluran irigasi yang seharusnya mengalirkan air dengan lancar justru menjadi ancaman saat hujan deras turun. Memasuki musim penghujan, para petani di Kabupaten Kerinci merasa khawatir sawah mereka terdampak banjir akibat saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Saluran irigasi yang seharusnya mengalirkan air dengan lancar justru menjadi ancaman saat hujan deras turun, karena air akan meluap dan merendam tanaman padi milik petani. Salah satu yang menjadi sorotan adalah irigasi Bandar Kasigi yang berada di Kecamatan Air Hangat. Irigasi ini sudah lama tidak dinormalisasi. Kondisi itu tidak hanya memicu banjir saat hujan deras, namun juga menyebabkan petani kekurangan pasokan air untuk mengairi sawah saat musim kemarau. Salah seorang petani, Samroni, mengatakan, sistem irigasi yang tidak lancar menjadi penyebab utama ancaman keberlangsungan pertanian terutama sawah. Masalah ketakutan, kita takut dengan adanya banjir bandang. Kalau hujan deras tetap ada banjir bandang. Soalnya untuk aliran sungai itu udah mendekal. Jadi kami minta untuk dinormalisasi dan irigasi Kasigi yang jebol kemarin itu asal-asalan, nanti jebol lagi. Kami mohon perhatian dari pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti hal ini. Para petani berharap pihak terkait dapat melakukan normalisasi saluran irigasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah bencana banjir, masyarakat diminta mewaspadai berbagai penyakit. Kondisi air yang terkontaminasi bakteri dan daya tahan tubuh yang menurun rentan terpapar penyakit ispa dan diare, serta penyakit kulit. Curah hujan yang tinggi masih berpotensi terjadi hingga awal bulan April mendatang, dan kondisi wilayah yang dikepung banjir luapan Sungai Batanghari semakin meluas. Masyarakat diimbau agar mengenali potensi penyakit yang timbul. Kepala Dinas Kesehatan Muara Jambi, Afif Udin, mengatakan, faktor utama yang menjadi penyebab munculnya penyakit saat banjir yakni daya tahan tubuh yang menurun akibat suhu dingin dan kelelahan, serta infeksi bakteri. Kondisi air banjir yang terkontaminasi bakteri juga berisiko terhadap penularan berbagai penyakit, seperti diare, ispa, penyakit kulit, dan gatal-gatal. Masyarakat terutama anak-anak diminta untuk tidak berlebihan beraktivitas di tengah genangan air banjir karena berisiko terhadap penyakit. Terkait dengan logistik dalam hal ini obat-obatan tetap kita siagakan di gudang farmasi Kabupaten Muara Jambi yang suatu-suatu nanti akan ada kebutuhan yang melebihi atau meningkat, dipastikan akan segera didistribusi. Sebelumnya, Dinkes telah mengeluarkan surat edaran bagi puskesmas untuk menyiagakan posko penanggulangan bagi warga yang sakit dampak bencana banjir. Afifuddin menegaskan ketersediaan logistik terutama obat tercukupi agar semua warga dapat ditangani dengan cepat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, di tengah musibah banjir saat ini, gangguan dari hewan liar kerap kali mengancam warga di kota Jambi. Petugas damkar dan penyelamatan juga mengevakuasi ular di lokasi banjir usai melahap ayam milik warga. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi berhasil mengevakuasi seekor ular piton di Jalan Wali Songo RT 21 Aur Kenali. Ular diamankan petugas saat sedang berada di dalam kandang ayam milik warga. Proses evakuasi berlangsung selama 40 menit, dengan total 7 personel damkar yang terlibat. Ular berhasil ditangkap dengan menggunakan stik dan hook, lalu mulutnya dilakban untuk memastikan keamanan. Ancaman hewan liar kerap kali muncul karena kondisi kota Jambi yang sedang banjir, sehingga banyak hewan keluar dari sarang untuk mencari bangsa. Ya, pada hari ini juga kita menerima laporan dari warga masyarakat di RT 21 Jalan Wali Songo, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Talimapura, di mana di daerah tersebut ada genangan air yang banjir dan ada beberapa pondok seperti tempat penjualan
ditemukan ada ular piton sanca berukuran kurang lebih 4 meter dan habis memangsa hewan dan dapat dievakuasi dengan Regu Alam Rajo. Warga Kota Jambi diimbau untuk berhati-hati khususnya di daerah banjir sehingga tidak ada korban jiwa dari dampak banjir tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun rutin gelar operasi pasar antisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan rutin menggelar operasi pasar di sejumlah kecamatan. Operasi pasar ini bagian dari program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Melayani kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan rutin melakukan operasi pasar LPG bersubsidi ukuran 3 kg bekerja sama dengan Pertamina dan Pangkalan LPG Perwakilan Kabupaten Sarolangun. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan serta mengendalikan inflasi daerah saat bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2025. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tajudin mengatakan, pemerintah daerah bergerak cepat melalui dinas terkait dan telah menghitung kebutuhan pasokan serta kuota, termasuk berkirim surat kepada pihak Pertamina untuk bisa menambah kuota, sehingga operasi pasar bisa menjangkau masyarakat secara luas. Pada operasi pasar bersubsidi 3 kg ini, telah ditetapkan kelompok masyarakat yang berhak menggunakan dan membeli. Gas LPG bersubsidi dijual sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp19.000 per tabung. Masyarakat yang hendak membeli diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP atau KK untuk menghindari adanya warga yang memborong LPG dan melakukan penimbunan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi bagian penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat saat Ramadan, Gubernur yang diwakili Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah secara resmi membuka gerakan pangan murah yang diselenggarakan TVRI Stasiun Jambi dan Badan Pangan Nasional. Gubernur Jambi yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johansyah secara resmi membuka gerakan pangan murah yang diselenggarakan TVRI Stasiun Jambi bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Johansyah mengatakan, pangan merupakan kebutuhan penting dan paling mendasar bagi masyarakat. Penyelenggaraan gerakan pangan murah saat Ramadan merupakan kegiatan positif yang dapat berdampak baik bagi daerah. Menciptakan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau akan mendorong stabilitas harga pangan maupun inflasi di daerah. Kegiatan gerakan pangan murah yang diselenggarakan di LPP TVRI Stasiun Jambi sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Upaya bersama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas daerah di tengah perubahan kondisi alam yang mengakibatkan kerawanan pangan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati harga bahan pangan yang murah dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Saya pikir ini positif betul. Ini salah satu komitmen pemerintah ya, baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten dalam rangka menyiapkan komoditi yang murah, kemudian harganya terjangkau. Dan ini salah satu upaya kita dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, kita mengajak seluruh masyarakat agar datang setiap kegiatan-kegiatan gerakan pasar murah, operasi pasar
yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan TVRI yang diselenggarakan serentak di 22 titik se-Indonesia menjual 9 komoditi kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak sayur, gula, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, serta cabai. Randy Arta, Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, di tengah meningkatnya kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan, kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar secara serentak di seluruh TVRI daerah, termasuk di TVRI Stasiun Jambi, mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Warga antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama para ibu rumah tangga yang menyerbu pasar murah ini demi mendapatkan harga bahan pangan yang lebih terjangkau. Ya, karena datang ke hari ini ke TVRI karena dengar ada sembako murah. Jadi datanglah ke sini Mbah belanja. Untuk kebutuhan pangan sehari-hari menjelang hari Lebaran. Ya, sangat membantu orang yang membutuhkan. Ya, saya sambil jalan-jalan untuk ke sini untuk melihat-lihat, ternyata ya ada selisih dari kita beli di pasaran. Terutama kan kita kan di Bugenpil itu kalau beras yang ini kan agak ada bedanya gitu. Jadi makanya saya ngambil beras untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ingin membeli sembako harganya lebih terjangkau, lebih murah dibanding di pasar ya. Ibu sebagai warga nih, apakah Ibu merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan ini? Iya, sangat diuntungkan sekali karena kalau di pasar kan biasanya kan kalau seperti bawang putih itu kan 42 lebih, ini cuma 39.000. Jadi lumayan banyak ya perbedaannya. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Ya, diantaranya Gubernur Al-Haris tinjau penanganan banjir di Muara Jambi sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Memastikan warga mendapatkan layanan penanganan kebencanaan, Gubernur Jambi Al-Haris kembali meninjau kondisi warga yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris kembali meninjau kondisi warga yang terdampak bencana banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari. Gubernur Al-Haris kali ini melihat kondisi warga terdampak banjir yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, yakni di Desa Sarangburung serta Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi luar kota. Al-Haris mengatakan sengaja turun ke daerah untuk memantau kondisi warga yang terkena bencana banjir sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Menjamin warga mendapatkan layanan penanganan kebencanaan menjadi bagian penting yang harus diupayakan pemerintah. Selain sangat prihatin atas bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah, Al-Haris meminta masyarakat untuk tetap waspada akan banjir kiriman akibat kondisi cuaca yang selalu berubah. Gubernur Al-Haris berharap bencana banjir yang dialami warga saat ini bisa segera surut sebelum Lebaran. Kita prihatin karena ini banjir dari huluan sana, ya. dari Tebo, Damasraya, karena Patari meruap, dampaknya sampai ke wilayah Muaro Jambi, sampai ke hilir, sampai ke Sabah. Nah, karena itu kita berharap mudah-mudahan banjir ini tidak sampai Lebaran, ya. Nah, kita berharap nanti Lebaran warga bisa kembali ke rumahnya. Ini belum bisa diprediksi karena ini kan belum terang, cuaca masih tidak bersahabat, ya. Nah, kita yang khawatir seperti ini, desa yang tinggal di pinggir Sungai Batanghari. Nah, kayak nanti setelah ini kan ada banjir kiriman lagi nih, ya kan? Nah, ini rawan lagi. Artinya nanti setelah ini kita akan lihat desa yang setelah ini. Gitu. Selain melihat kondisi warga, Gubernur Al-Haris juga memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. LPP TVRI berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional melaksanakan gerakan pangan murah serentak di 21 TVRI stasiun penyiaran daerah se-Indonesia. Kegiatan ini sebagai upaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan pokok, khususnya menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Meski diguyur hujan gerimis, namun tak menyurutkan antusiasme warga untuk membeli pangan murah yang digelar di halaman kantor TVRI Stasiun Jambi. Program gerakan pangan murah ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam upaya pengendalian inflasi daerah jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada gerakan pangan murah tersebut, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan instansi terkait lainnya menyediakan sejumlah komoditas bahan pokok yang dijual di bawah harga pasaran. Di antaranya beras SPHP, minyak goreng kemasan, gula pasir, telur, daging sapi beku, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan produk kerajinan UMKM lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, gerakan pangan ini dinilai efektif untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok. Gerakan pangan murah ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif sekali di tengah-tengah kondisi ekonomi yang belum begitu baik, ya. Karena di sini kita menjual produk-produk pangan yang sehari-harinya dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi apalagi di dalam kondisi suasana Ramadan dan menjelang Idul Fitri dan juga suasana yang sekarang ini cuaca ekstrim, ya, ada bencana di mana-mana, maka kita harus bisa menyiapkan pasokan pangan kita atau ketersediaan pangan kita yang mudah dijangkau aksesnya oleh masyarakat kita, dan kemudian harga yang dijual juga harga di bawah pasar. Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni mengatakan, gelaran pangan murah ini menjadi salah satu bentuk dukungan LPP TVRI dan Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga komoditas pangan menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah hari ini gerakan pangan murah di TVRI Stasiun Jambi itu luar biasa, sambutan dari masyarakat di Kota Jambi, dan ini terselenggara atas kolaborasi bersama antara secara nasional TVRI dengan Badan Pangan, tapi di daerah kita kerjasama dengan tim pengendali inflasi dan juga Dinas Ketahanan Pangan, BI, dan Bulog, semua mensupport TVRI menyelenggarakan ini, dan ini merupakan bentuk kinerja kita, upaya kita membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan murah dan terjangkau. Melalui gerakan pangan murah ini, masyarakat dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana pimpin rapat evaluasi penanganan banjir. Hal ini sebagai upaya memaksimalkan penanganan banjir yang terus meluas di Kota Jambi. Terima kasih Pak. Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat evaluasi penanganan bencana banjir. Kegiatan yang diupayakan untuk memaksimalkan penanganan banjir itu dilaksanakan di ruang rapat Wali Kota Jambi pada Selasa siang kemarin. Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosa Hazrin memimpin langsung jalannya rapat evaluasi. Pasalnya banjir yang terus meluas telah merendam 1.279 keluarga yang terdampak dengan total 4.755 jiwa. Pada kesempatan itu, Maulana meminta seluruh stakeholder terkait meningkatkan koordinasi dalam penanganan banjir, sehingga tidak ada korban jiwa dengan adanya bencana banjir tersebut. Hari ini kami membicarakan tentang langkah-langkah yang sudah diambil, semua memberikan laporan terhadap upaya penanggulangan banjir di Kota Jambi. Alhamdulillah semua tim sudah bekerja di lapangan, tetapi mengingat kondisi air yang terus bertahan di posisi 14 meter 96, 97, kadang tembus di 15, naik turun plus minus 3-4 cm, dan batasnya itu 15 meter sebagai acuan untuk menentukan kondisi tanggap darurat bencana. Tetapi aspek lain adalah kita melihat jumlah luasan yang terus bertambah. Sampai dengan pagi ini dilaporkan 1.279 kakak terdampak. Ada 4.755 jiwa. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga akan menjamin kesehatan masyarakat dari segala aspek. Puskesmas diminta turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung kesehatan masyarakat terdampak banjir. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, pendistribusian bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana banjir terus berlanjut. Wakil Bupati Muara Jambi Junaidi Mahir memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat yang kini dilanda bencana hidrometeorologi. 6 kecamatan di Kabupaten Muara Jambi kini tengah dilanda bencana banjir hingga merendam ribuan rumah warga. Dengan menggunakan perahu, Wakil Bupati Muara Jambi Junaidi Mahir menelusuri Sungai Batanghari menuju salah satu desa yang terdampak banjir di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Setibanya di Desa Tantan, Wakil Bupati Junaidi Mahir melihat langsung kondisi warga yang terdampak luapan Sungai Batanghari. Di lokasi, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan bahan pangan berupa paket sembako kepada warga. Wakil Bupati juga mengingatkan kepada pihak desa dan kecamatan untuk selalu berkoordinasi dengan BPBD dan Dinsos terkait dengan kebutuhan bagi warga yang terdampak banjir. Bencana alam yang tidak bisa kita tahu kapan datangnya, kapan perginya. Kita doa sama-sama bahwa banjir ini cepat surut biar masyarakat bisa kembali bekerja seperti biasa, ya. Setelah mendistribusikan bantuan, Wakil Bupati Muara Jambi Junaidi Mahir juga meninjau posko kesehatan yang telah didirikan Dinas Kesehatan setempat. Wakil Bupati mengimbau kepada warga untuk dapat memeriksakan kesehatan secara aktif di posko kesehatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kunjungan reses ke Kabupaten Bungo, Elviana, anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi, menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di 3 kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Provinsi Jambi Elviana menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir di 5 dusun 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Batin 2 Babeko, serta Kecamatan Batin 3. 1 truk bantuan tersebut berisi tenda darurat, selimut, makanan siap saji, kebutuhan balita, dan bahan pokok lainnya yang langsung diserahkan anggota DPD RI Elviana di setiap kantor Rio dan di masjid. Anggota DPD RI Elviana mengatakan, di masa reses ini dirinya turun untuk memastikan langsung masyarakat yang terdampak banjir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga di Kabupaten Bungo yang terdampak banjir. Reses kali ini saya bisa meringankan sedikit beban masyarakat Kampung Lereng Kabupaten Bungo yang kena korban banjir. Jadi saya mintakan ya, saya hubungi Menteri Sosial, Pak Menteri, daerah saya kena banjir. Akhirnya saya dapat 2 truk, 1 truk kemarin sudah saya bagikan di Kabupaten Batanghari, 1 truk saya kasihkan khusus untuk Kabupaten Bungo. Senang Bu Ibu? Semoga yang kita bawa ini bisa meringankan beban dari ibu-ibu ini semua. 5 dusun atau kelurahan yang mendapatkan bantuan yakni Kelurahan Jaya Setia dan Danau Buluh Kecamatan Pasar Muara Bungo, Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Batin 2 Babeko, Dusun Kampung Lereng Kecamatan Batin 3, Dusun Taman Agung dan Dusun Purwo Bakti Kecamatan Batin 3. Warga yang mendapatkan bantuan sesuai data yang diberikan Kades atau Lurah sehingga bantuan tepat sasaran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hadiri pelantikan dan upgrading pengurus HMI serta Korps HMI Wati atau Kohati periode 2025-2026. Bupati Mashuri berharap HMI Bungo turut mendukung program pembangunan daerah. Bupati Bungo Mashuri menghadiri pelantikan dan upgrading pengurus Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Korps HMI Wati atau Kohati, cabang Kabupaten Bungo periode 2025-2026. Kegiatan tersebut bertempat di Wisma Alisudin Rumah Dinas Bupati Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Mashuri mengatakan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, semoga bisa mencurahkan waktu dan pikiran untuk kemajuan organisasi dan Kabupaten Bungo. HMI harus mampu mewujudkan cita-cita besar para pendiri untuk menyelaraskan keislaman dengan semangat pembaharuan, memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman, dan menjadi pilar penyokong integrasi bangsa. HMI Cabang Bungo juga diminta melakukan konsolidasi internal dan mewujudkan program-program yang telah disusun, sehingga HMI Cabang Bungo dapat menjadi cabang yang solid dan mampu membawa perubahan. Kami menyampaikan
ucapan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan pelantikan jajaran pengurus HMI Cabang Bungo periode 2025-2026. Tentu selamat kepada adik-adik yang baru saja dilantik, mudah-mudahan amanah bisa menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Proses pelantikan dan upgrading pengurus HMI yang baru mengambil tema optimalisasi kiprah perjuangan HMI, membangun sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Selain pelantikan pengurus HMI Cabang Bungo, Bupati juga sekaligus menghadiri pelantikan Kohati Cabang Bungo. Proses pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Bungo Mashuri, Ketua HMI periode 2024-2025, dan pengurus HMI yang baru periode 2025-2026. Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah dan ikrar bagi pengurus yang baru, serta disaksikan oleh Bupati dan unsur Forkopimda dan OPD Bungo yang hadir. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tebo Agus Rubianto melantik Cindy sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. Agus Rubianto berharap penjabat Sekda yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik. Bertempat di Pandopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tebo Selasa kemarin, Agus Rubianto didampingi Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi melantik Cindy menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. Cindy yang sebelumnya menjabat sebagai asisten 1 diberi amanah menjadi penjabat Sekda untuk 3 bulan ke depan. Bupati Agus Rubianto langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan sekretaris daerah tersebut. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan, usai dilantik sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Tebo, Cindy diharapkan bisa bekerja maksimal, terutama di tengah efisiensi anggaran yang terjadi saat ini. Hari ini dilantik dan bisa menjalankan tugas-tugas untuk kelancaran di pemerintahan. Mungkin setelah ini ada pelantikan selanjutnya? Ini kita lagi fokus sekarang ini mulai dari intensi dan pada minggu ini untuk pencairan THR dan tunjangan kinerja para pegawai di Kabupaten Tebo. Mengingat jabatan penjabat hanya diberikan 3 bulan, tidak menutup kemungkinan akan ada lelang jabatan yang dilakukan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 50 personel kepolisian disiagakan pada sidang ke-13 terdakwa kasus pengerusakan dan pembakaran TPS Pilkada Jambi 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi setiap pedagang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak terkecuali pedagang cincau dan kolang-kaling. 2 jenis bahan tambahan minuman segar ini paling laris jadi buruan para pembeli. Bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi penjual bahan baku makanan maupun minuman. Salah satu contoh yang laris manis diserbu pembeli saat bulan Ramadan yaitu penjual cincau, rumput laut, kolang-kaling, dawet, dan aneka isian es lainnya. Bahan isian minuman es tersebut terus menjadi buruan di bulan suci Ramadan. Jumlah pembelinya bahkan hingga 3 kali lipat jika dibandingkan hari biasa selain Ramadan. Meski penjualan bahan isian es ini meningkat tajam sejak memasuki bulan Ramadan, namun harga dari berbagai bahan isian es tidak mengalami kenaikan. Salah seorang penjual isian minuman es di Pasar Rakyat Muara Sabak Barat, Edi Rahmat mengatakan, antusias warga untuk membeli cincau dan kolang-kaling cukup tinggi. Harga yang ditawarkan murah meriah. Cincau yang sudah diiris hanya Rp3.000 dan kolang-kaling Rp3.000 per bungkus isian 250 gram. Bahkan isian es ini diserbu oleh pembeli selama Ramadan karena digunakan sebagai sajian minuman dingin saat berbuka. Pembeliannya tidak hanya lingkup rumah tangga, namun juga didominasi oleh para pedagang es dadakan.
cendol, cincau, bungaling, tapi kurma. Ini pas bulan Ramadan berarti Bang. Bulan Ramadan. Kalau bukanya gitu, kalau pasar enggak ada, mana lagi kita jual Bang? Pasar sini ada? Iya. Pasar lain lah. Edi mengaku dalam sehari bisa menjual sekitar 3 kg kolang-kaling, baik rumput laut, cendol, dan cincau. Penjualan lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang rata-rata hanya sekitar 2 kg sehari. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Masih dalam segmen serba-serbi Ramadan, saudara, saat berpuasa umat muslim harus menahan lapar dan juga dahaga. Sejumlah gangguan kesehatan kerap kali menyerang jika tidak dibarengi dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Saat berpuasa, tubuh rentan mengalami berbagai macam perubahan yang bisa berdampak kurang baik terhadap kesehatan jika tidak dibarengi dengan penerapan pola makan yang sehat. Imbasnya, sejumlah penyakit saat puasa pun rentan menyerang tubuh sehingga mengganggu kelancaran berpuasa. Salah seorang dokter di kota Jambi, yakni Apriyugo Ponanda, mengatakan gangguan kesehatan yang kerap menyerang penderita saat berpuasa diantaranya dehidrasi, gangguan pencernaan, sembelit, sakit kepala, hingga naiknya asam lambung atau MAH. Penyakit ini bisa terjadi salah satunya karena kekurangan cairan di tubuh. Adapun untuk mencegah sejumlah gejala tersebut, masyarakat bisa mengatur pola makan yang lebih baik. Salah satunya menjaga keseimbangan energi, gula, protein, serat, dan karbohidrat yang masuk ke tubuh. Saat berbuka dan sahur, tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan, terkhusus untuk mereka yang mempunyai riwayat penyakit MAH atau asam lambung. Pada saat sahur dan berbuka harus mengurangi makanan atau buah yang asam, pedas, dan juga mengandung gas. Lebih lanjut, untuk menjaga kebugaran selama berpuasa, masyarakat juga bisa melakukan olahraga yang tidak menguras energi, seperti bersepeda, jalan santai, dan sebagainya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada proses persidangan kasus pengerusakan dan pembakaran TPS. Sebanyak 50 personil kepolisian disiagakan pada setiap sidang 13 terdakwa. Kabak Ops Polres Kerinci AKP Yudhistira mengatakan, pihaknya telah menyiagakan sebanyak 50 personil kepolisian untuk menjaga situasi pada saat persidangan 13 terdakwa kasus pengerusakan dan pembakaran TPS. Selain itu, pihaknya juga telah melaksanakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh serta personil BRIMOB untuk selalu siaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya akan melakukan pengamanan proses sidang para terdakwa hingga ditetapkan hukuman bagi para terdakwa kasus pengerusakan dan pembakaran TPS. SPJ melaksanakan pengamanan sidang perdana kasus pembakaran dan perusakan kotak suara di Kota Sungai Penuh. Untuk jumlah anggota yang kami turunkan pada pagi hari ini lebih kurang 50 orang. Sesuai dengan kondisi pelaksanaan sidang, semuanya berjalan dengan aman dan lancar dan mengimbau kepada seluruh keluarga terdakwa agar selalu menjaga ketertiban selama berlangsungnya proses persidangan. Fahla Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, warga desa Kumendebai digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas yang mengapung di aliran Sungai Batang Merau, Kota Sungai Penuh. Mayat kemudian dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Jasad laki-laki ditemukan hanyut dan mengapung di aliran Sungai Batang Merau, Kota Sungai Penuh pada Selasa sore 18 Maret 2025. Mayat tanpa identitas ini ditemukan sudah mulai membusuk dan membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 4 hari lalu. Salah seorang warga Atlir yang merupakan saksi mata mengatakan, mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang bekerja di pinggir sungai di desa pinggir air Kecamatan Kumendebai. Mayat kemudian digiring menggunakan perahu menuju pinggir jembatan Debai. Kapolsek Sungai Penuh AKP Awaludin mengatakan ciri-ciri jasad berusia sekitar 40-an tahun, tanpa baju dan hanya mengenakan celana olahraga berwarna hitam bergaris merah. Mayat kemudian dievakuasi petugas bersama warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Haji Atalib Sungai Penuh untuk diidentifikasi. Kita ketemu di pas simpang air di pinggir air hilir belakang masjid. Kita ketemu udah merapung. Warga kasih tahu ada orang yang mati hanyut merapung.
Memang benar adalah jenis untuk laki-laki, jenisnya laki-laki. Untuk sementara sekarang ini sudah dibawa ke rumah sakit umum melalui mobil BPPD. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polres Kerinci. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kerabatnya segera melaporkan ke Polres Kerinci. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Azhar Akbar, sahabat kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.